Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madiun Raya TV, saya saat ini bersama dengan Bapak Gembong Tawang Cahyadi Suwarno. Tawang Cahyadi Suwarno, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Gembong. Gembong Suwarno. Iya. Roto nggih? Nggih. Nggak ada rotonya, Pak? Enggak, Suwarno toh. Apa kabar, Pak? Sehat? Ya? Alhamdulillah sehat. Siap. Alhamdulillah sehat. Pak, ini kita hari ini mengganggu waktu jenengan, enggak apa-apa ya? Enggak, monggo. Sekilas kita ingin meluruskan isu-isu yang ya akhir-akhir ini atau beberapa waktu ini banyak dihembuskan atau terhembus di sekitar Pakis Baru. Ya. Itu tentang tentang aset desa, ya, balai desa dan lapangan Pakis Baru. Mungkin selaku yayasan dari Roto Suwarno bisa memberikan penjelasan bagaimana Pak sejarah dan riwayat yang sebenarnya. Ngaten Pak, monggo silakan. Riwayat yang sebenarnya terjadinya isu atau gimana? Yang ini kan yang jelas desa Pakis Baru itu kan pindah balai desa. Oke. Ya, itu bagaimana Pak sebenarnya? Apakah diusir atau mereka pergi sendiri atau bagaimana Pak? Nah, ini. Ya. Berarti hashtagnya diusir. Ya, bukannya bermaksud defensif atau membela diri. Saya ini ingin mengklarifikasi dan menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Berawal langsung singkat ya. 14 Maret 2020 awal Covid. Saya berangkat dari Solo ke Pakis. Tanggal 16 atau tanggal 17 saya dengan Pak Joko Pak Lek saya. Kebetulan lewat balai desa. Kebetulan pula lurah terpilih sudah di balai desa di depannya. Pas di depan balai desa lama Satria Bakti sedang berdiri. Saya berhenti. Kebetulan juga ada yang ingin saya sampaikan. Saat itu pernah ada terjadi, ini feedback belakang. Ada terjadi acara di lapangan Pak Gagarin dari Golkar. Kampanye. Ada dilarang-larang katanya harus lapor pusat. Nah, di sini saya bilang ini topik saya untuk ketemu Mbah Lurah. Saya assalamualaikum Mbah Lurah. Saat itu di samping ada Pak Lek saya yang kebetulan mendampingi saya. Ada sekdes, ada perangkat yang lain yang saya kurang kenal. Apa kabar Mbah Lurah? Sampun dilantik? Wah sampun Mas. Jadi Mbah Lurah sudah menempati kantor lurah ini. Ya Mas. Bagaimana? Nyaman? Nyaman. Siap terus melakukan ini? Siap. Oke, mulai saat ini tolong anggap ini rumah sendiri, dirawat, dan tidak ada lagi kata lapor pusat yang bukan atas perintah jenengan. Segala sesuatu yang terjadi di lapangan ataupun di balai desa adalah tanggung jawab jenengan sebagai bapaknya desa. Pemerintah desa, Pak. Iya, bapaknya desa saya nyebut. Oke Mas, oke mulai saat ini tolong anggap ini rumah sendiri. Betah nggak? Saya bilang gitu. Wah sangat betah. Oke, nyaman nggak? Nyaman. Oke. Menggunakan yang mana? Di atas Pak, Mas ruangan saya. Oke, pilih yang sukanya. Saya bilang. Monggo silahkan. Karena memang ayah saya ini menyediakan untuk desa. Dari Pak Lek saya yang 32 tahun jadi lurah, almarhum Mas Santo, almarhum Mas Juni, dan mantan saingan Anda yang kalah, Mas Aan. Nah, Anda sekarang, monggo ya. Gak lama nggih, saya mau ini nih. Jalan. Saya baru 2 hari, 3 hari di sini. Saat itu saya 6 bulan di sini karena saya sedang merenovasi makam almarhum. Kira-kira seminggu kemudian saya sudah kontak-kontakan dengan saat itu bupatinya dengan Pak Indar Tarto. Pak Indar Tarto setelah itu mendelegasikan, kalau nggak salah asisten 3 bupati. Orangnya Pak siapa ada namanya di handphone saya. Terus dengan bagian aset. Kita bertemu di atas ruangan kepala desa Pakis di Serbaguna Balai Satria Bakti ini. Disaksikan Pak Sekdes, ada satu babinsa atau polisi itu pakaian polisi dengan bagian aset dan Pak Lurah. Di situ saya bilang, Mas Gianto, saya panggilnya, Pak Asisten, ini saya mau melaporkan ke jenengan Mas sebagai Lurah. Kedatangan saya ke sini
dalam hal dua masalah. Cuman saya mau uraikan satu masalah yang sedang saya fokuskan, yaitu masalah hibah. Penyelesaian hibah yang sebenarnya sudah digunakan ini fasilitas, tapi status dalam sertifikatnya kita sedang selesaikan. Dan saya sudah bola-balik matur dengan Pak Indar, dengan dari masukan segala macam. Dan terakhir ini yang sekarang kita ketemu karena Pak Indar ketemu waktu di kunjungan Kampung Tangguh. Iya. Nah, itu akhirnya menderekan. Ini hari ini saya mau membicarakan satu Masjid Sudirman, kedua Masjid Kembang yang dekat monumen, ketiga Madrasah Sanawiyah di belakang Masjid Sudirman, keempat Yayasan Kembang Mas TK Yayasan, kelima pemecahan tanah SD yang masih dimiliki oleh 3 nama. 1 nama tapi yang sudah di belakang SD itu ada rumah warga. Nah ini yang sedang kita bahas. Jadi ada 5 poin atau 6 poin itu. Oh ya, tanah KUA di wilayah Masjid Kembang Mas saya bilang. Jadi 6 poin ini yang kita bahas. Ya Pak Lurah, paham mboten? Paham Mas. Nggih, matur nuwun. Oh nggih. Ingat ya, ini yang kita bahas saat saya sedang merenovasi dan saya di sini lama. Nah, masalah pasar, balai desa dan lapangan, tolong pesan Pak Bupati, Pak Indartarto saat itu, jangan diberikan PR terlalu banyak saya. Artinya bahwa ini kita bahas di tahun 2021. Paham betul? Paham. Oke. Sekali lagi saya tanya sekarang, mumpung ada Pak Asisten, bagian aset, nyaman nggak di sini? Nyaman. Ya sudah, teruskan. Akhirnya bicara, tanya-tanya jawab dengan Pak ya. Gimana gini ini, sampai Pak Asisten 3 itu bilang, nah, ini nggak bisa, nggak semudah ini Mas. Jadi memang ini sampai bagian aset, iya aset Pacitan itu seperti diceritakan bahwa ini memang prosedurnya seperti ini harus balik nama dari nama almarhum menjadi nama ahli waris baru bisa menyerahkan ke Pemkab atau ke penerima hibah masing-masing. BPHTB-nya 2 kali. Seperti itu. Berarti intinya tidak ada pengusiran di situ Pak ya? Kalau saya mau ngusir ya dari zaman Aan aja saya usir atau zaman Juni almarhum. Berarti kan meluruskan ya. Berita-berita yang terjadi Loh, kalau saya mau usir, ayah saya 93, Pak Joko udah nggak jadi lurah, pas kalah dengan Santo almarhum meninggal, saya usir aja orang ayah saya meninggal loh, yang berhak ahli waris. Bapakku udah meninggal, kamu udah nggak berhak tinggal di sini, pergi. Siapa sing larang? Sertifikat atas nama kita kok, nama almarhum anak-anaknya dan ibu 2. Jadi kalau dia bilang mengusir, dasarnya apa? Mungkin seperti dia mengatakan ada diusir berdasarkan ada surat yang salah satu adik saya pernah mengatakan, ini kompensasinya seperti apa? Itu diajukan waktu zaman lurahnya Aan. Sebelum ini ya? Sebelum ini. Dan Mas Aan sedang memproses itu, artinya karena isu balai desa ini adalah isu yang sangat kuat dan sangat kencang untuk Pilkades. Politik saat itu. Politik dari Mas Aan, almarhum Mas Juni, Mas Santo ini isunya balai desa. Bahwa status balai desa akan menjadikan milik desa. Loh, 40 tahun lebih, apa enggak bukan milik desa selama itu desa yang make kok. Namanya memang nama kita secara de facto. Ya kan? Kan cuman bedanya apa sih, orang sing nggoni kon kok, sing bayar listrik ya kon kok. Ya, sing bersihkan WC kamar mandi ya kon kok pegawai. Kok saiki masalah itu di surat itu mengatakan, dan itu dibantah oleh Mas Aan. Surat tersebut harusnya pendekatannya Mbah Lurah yang terpilih ini, pendekatannya yang dulu didekati oleh Mas Juni kurang berhasil karena waktunya kurang pas. Terus Mas Santo juga belum sempat almarhum ini belum ada pendekatan ke sana. Terus Mas Aan lagi sedang pendekatan tapi belum berhasil. Ini harusnya diteruskan. Dilanjutkan. Sampai akhirnya saya setelah berapa bulan saya di sini, saya pulang. 6 bulan saya pulang. 2 minggu saya di Jakarta. Adalah malaikat yang mengabarkan melalui HP, Mas, iku ono boyongan dari balai desa
Boyongan apa? Bawa komputer gini-gini. Wes gak apa-apa, mungkin itu nempatin kantor LKMD. Karena 4 bulan atau 3 bulan yang lalu sebelum saya pulang, saya bilang, Mbak Lurah, lagi bangun balai desa. Saya nyindir. Karena, kenapa saya nanya gitu? Saat kampanye, beliau berkampanye, kita bangun balai desa sendiri. Bangun balai desa sendiri kalau ini memang tidak diserahkan. Gitu, Pak, ya. Kampanyenya. Ini kampanyenya. Saya tanya, pas saya udah 3 bulan, lagi bangun balai desa, mboten Mas. Itu lagi kantor LKMD karo buat posyandu. Oh ya sudah, bagus, top kali ini. Hebat, berarti ya biar enggak simpang siur, jadi enggak berantakan, enggak tercampur lambur dengan kependudukan apa ini sama kegiatan desa. Oh ya bagus. Ya pokoknya dirawat lah, bagus. Dan itu kalau memang milik sendiri malah lebih bagus lagi, saya bilang gitu. Malah nggak repot-repot balik nama segala macam, saya bilang gitu. Nah, ya ini balik lagi ke saya sudah di Jakarta. Mas, ini usung-usungannya kok tambah. Wingi komputer saya ini meja. Ya wes biarin aja lah. Mungkin mau ngisi posyandu atau LKMD. Laporan ketiga. Jadi selama seminggu 2 minggu itu laporan ketiga, aduh. Mas, iki wis amin-amin. Di balai desanya itu amin-amin. Loh amin-amin apa toh? Wis kendurian Mas, tahlilan peresmian balai desa. Loh, tenan toh? Coba kamu malam itu juga, coba kamu lihat balai desa itu, wis kosong Mas. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Kosong. Saya diem. Hari keduanya, hari ketiganya surat datang. Ke sini. Bukan, ke WA saya. Oh, ke WA. Iya. WA saya. Ucapan tanda terima kasih setelah menggunakan balai desa ini dan kami akan ini. Saya langsung cuman innalillahi. Ini orang punya etika apa enggak? Atau cara berpikirnya gimana? Saya berpikir. Saya tanya nih sekarang sama jenengan. Mas, punya rumah, saya pakai 40 tahun, gratis, orang bayar, mengkon ngopeni aku. Ya kan? Tiba-tiba, situ udah bangun diem-diem, pergi, udah pamin-amin, baru pamitan. Iki wong Jawa apa orang wong di? Wong Pakis, Pak. Wong Pakis. Nah, ini yang saya bilang seperti itu ya. Dan herannya, kalau seandainya saat saya di sini baru 3 bulan sebelum pulang itu, pas masih saat 3 bulan atau 4 bulan, Mas, ya Mas, aku bangun LKMD karo itu, tapi nanti tak coba untuk sebagai balai desa Mas. Piye Mas? Paling tidak saya bilang, oh hebat loh. Apa yang lo cita-citakan dan lo gembar-gemborkan dalam kampanye memang lo mau wujudkan. Mau nggak tak hargai. Kamu berarti janji politikmu kamu terpenuhi, nggak bohong. Tapi kamu memenuhi, tapi kamu melukai orang yang pernah membantu keluarganya. Saya melihatnya seperti itu. Dan di situ langsung saya lihat. Dan kira-kira seminggu kemudian setelah surat, ada lagi laporan. Mas, ikut diboyong pager ngarep. Nggak lama, saya minta waktu, saya kesini lagi Mas. Saya kesini lagi, saya bilang Pak, itu kenapa diangkat melalui telepon, pagar. Oh itu aset desa, oh nggih. Kalau aset desa setelah saya cek, Mbok tolong diambil listnya juga, kan itu bersih aset desa. Oh ya Pak Gembong, nanti kita mau rapat di balai desa Bangaran apa Banderan apa yang baru itu barisan yang baru rapat dengan perangkat desa mengenai balai kami kenapa kami meninggalkan dan sekalian saya mau melapor bahwa kita terima kasih sekalian. Monggo, jam berapa? Jam 11 Mas, kalian makan siang atau apa ya? Terus siapa aja yang datang? Oh ini perangkat desa yang terpilih dengan oh gitu. Saya telepon Mas Aan, saya telepon Mbah Das, saya telepon Pak Sarbani, Mbah Pak Joko, Om diundang nggak? Enggak. Saya telepon, Mas, saya nggak akan datang kalau perangkatnya perangkat yang cuman yang kemarin terpilih.
dan yang Mas bentuk. Tapi saya mau datang. Kalau jenengan kumpulin dari mulai lurahnya Pak Joko, Pak kami tuanya Mbah Das, careknya siapa Pak ini, dari beliau-beliau sampai dengan yang dua kalau bisa dibangunin dari kuburan, bangunin. Yang Mas Aan dengan Mas Santo. Sampai Mas Aan tolong diundang. Alhamdulillah sore terjadilah rapat di barisan yang datang. Yang sekarang jadi pegawai kecamatan Pak Samio. Nah, ini di bawah ini Soimin, Pak Soimin, Pak ini terus Pak semua datang sesepuh. Dan di situ saya bilang, coba sekarang jelaskan kapan kita ngusir, kapan enggak. Dan semua menjelaskan dan semua mereka mengatakan loh ini memang sebuah ini. Ayah tadi yang saya bilang jadi isu hari ke hari setiap pilkades. Dan saya bilang tapi di situ keluarga saya, ibu saya melalui masih ada belum meninggal. Jangan patah semangat terus sampai WA gitu kan. Terus saya bilang patah semangat apa ini Pak? Patah semangat bahwa kamu itu lagi di iniin sama ini ya. Nah seperti itu. Jangan patah semangat. Kamu memang coba ayah papamu itu nggak ada niat kayak ini. Dan adik-adikmu ya ora ono sing ngene. Ket mbiyen iki wis ngene. Isu seperti itu. Akhirnya saya bilang, oke sekalian saya mau umumin. Mumpung ada sesepuh-sepuh. Karena Pak Joko udah kasih omongan, kasih alasan Mas Pak Mbah Das sampai semua kami tua yang lama sampai Pak Soimin ini juga ini apa ngasih ini Mas Aan pun menyangkut tentang pagar ini. Saya bilang, kemarin kan cuman pagar yang dibawa. Saya minta semua aset yang pernah ditinggalkan almarhum, saya minta daftarnya hari ini dan tinggalkan di balai desa. Kalau mungkin ada yang terbawa ke sini, tolong dikembalikan lagi, saya bilang. Mulai ego saya keluar. Ego seorang yang pernah disakiti, merasa tersinggung. Hari itu saya lapor semua ke adik-adik segala macam. Apa komentar keluar adik? Kita lawan kalau diajak perang. Itu jadi ceritanya ngusir itu tidak pernah sampai akhirnya kan kemarin isu yang beredar Pak ya karena ada pihak calon kepala desa yang keluarga jenengan karena kalah kepala desa itu diusir kan Mas Sugeng kalah nah itu gara-gara itu saya punya rekamannya. Ada juga isu yang seperti saya punya rekamannya. Itu nggak benar Pak. Boleh saya punya rekamannya. Sugeng waktu kampanye memang saya menemani. Karena diminta tolong menemani. Sepan saya bilang dalam kampanye itu, saya nggak pernah peduli siapa lurahnya. Mau ponakan saya, mau Mas Aan kembali terpilih lagi, mau Mas Gianto, saya nggak peduli. Saya bukan penduduk sini kok. Yang saya peduli bagaimana caranya Pakis jadi kembali bagus. Maju lagi. Seperti dulu mercusuarnya Pacitan. Siapa yang nggak tahu Pakis dulu? Kenapa saya peduli dengan ini? Kenapa? Karena saya malu sampai sepupu saya yang di Purwantoro, saya bilang. Ngomongin saiki pasar Pakis wis pasar gembel sak Pacitan. Biyen iki Narto Sabdo enggak ini neng kene. Apa semua pasar Pakis ini hebat semua Pak. Saiki ndi? Ini yang terpacu saya bilang. Jadi artinya kalau masalah dikaitkan dengan Sugeng, saya berkali-kali saya di 4 dusun. Dusun Tempel, dusun Menur, dusun Kerajaan Katosan, saya bilang saya nggak peduli siapa lurahnya, mau Sugeng mau ini, yang saya pedulikan selurah terpilih bisa mengangkat kembali Pakis. Itu yang saya ngomongin semua saat di ini kampanye. Tapi kalau semua warga Pakis mengatakan menang, terus karena Sugeng kalah terus saya ini, hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Tidak benar itu Pak. Dan tidak benar. Kecuali saya yang jago terus saya kalah, saya ambil. Logika yang saya ambil. Terus ini bagaimana ke depan nih Pak? Ke depan, Nasib pasar, nasib lapangan, sama nasib balai desa. setelah bupatinya Mas Aji terpilih, Iya. masalah hibah belum terselesaikan karena birokrasinya harus SOP-nya, harus prosedurnya harus kita ikutin. Dan kita sedang menyelesaikan ini, sudah dapat jalan ketemunya. Mas Aji, Pak Bupati yang sekarang terpilih, Mas Nurbayu Aji, bilang, kalau gitu di hadapan Mas Denny bagian hukum, di hadapan Pak Heru Wibowo. Saat itu di ruangannya saya, Sudah, Pak. ya saya, Pak Heru Wibowo, Mas Denny,
Mas Aji, kalau gitu gini, nanti Pemda itu memfasilitasi. Monggo Mas, supaya lebih mudah, hibahnya itu diserahkan langsung. Kalau kayak Madrasah Nawiyah diserahkan kepada siapa nih, Pak Taman atau ya dari Yayasan Muhammadiyah, diserahkan langsung. Masjid, siapa yang ini tahmir ya, serahkan langsung. Tapi Pemda menyaksikan dan memfasilitasi. Ini keputusannya, supaya tidak repot-repot. Karena apa? Ini langsung sudah digunakan. Nah, oke, ini deal ya untuk hibah. Katanya. Kita bicara sekarang masalah balai desa. Nah, ini poinnya kan? Poinnya balai desa. Balai desa. Ripo Mas, gini Mas Haji. Kasarnya ya, kami sekeluarga sudah terlanjur menjadi tertuduh bahwa balai desa ini kami usir. Padahal tidak. Padahal tidak. Mas Haji kalau mau dengarkan rekaman, saya kasih. Saya punya rekamannya waktu saya bilang rapat di barisan dengan sesepuh-sepuh. Dia cuma senyum. Terus intinya tidak diusir, saya bilang. Dan isu ini isu Pilkades dari tahun ke tahun. Terus gimana Mas baiknya? Datangan sini saya sambil kasih lihat sertifikatnya. Ini sertifikatnya, balai desa, pasar dan lapangan. 3 sertifikat. 3 tak kasih lihat. Sebenarnya pasar itu 2, jadi 4. Tapi itu kasih lihat 3. Pasar kita singkirin. Kita fokuskan lapangan dengan balai desa. Mas, karena kami sudah sepakat ahli waris, kami kasarnya kami jual balai desa. Luas 4.140 meter persegi dengan bangunan. Hadiahnya yang beli, saya hadiahin lapangan 9.000 meter. Mas Haji cuma bilang, lah iki nek ibaratnya tuku helm, hadiahi motor. Ya. Ketawa bertiga. Tapi kan saya sekarang matur jenengan, bagaimana solusinya? Akhirnya kesepakatan singkat yang tadinya saya waktunya cuma 10-15 menit karena Mas Haji habis kunjungan ke Sudimoro. Dan saya harusnya pulang jam 5 saat itu udah berangkat, jadi nggak jadi. Karena saking enaknya kita ngebahas. Rokokan di ruangan yang. Jadi gini aja Mas, nanti kita usahakan, ini Pak Sida, gimana Mas Denny? Gini, kok bisa Mak? Gini-gini. Jadi nanti Mas Denny memberikan masukan. Bagian hukum ya. Ini nanti menjadi aset Pemda yang dipinjam pakaikan kepada desa. Deal ya Mas Yowong? Deal. Nominal kita belum bicara. Sudah oke Pak ya? Pokoknya secara oke, deal bahwa itu Pemda akan ambil balai desa itu sebagai aset Pemda. Tapi kalau desa mau menggunakan, silahkan. Bukan aset desa. Beda dengan yang tadi dihibahkan, menjadi hibah aset-aset end usernya langsung. Oke, udah ya sudah, langsung lanjutkan. Ini segera loh. Beliau Pak Bupatinya ngomong. Ini aja Mas Denny, yang Pak. Selang 4-5 hari Pak Bupati memerintahkan yang tadi saya ketemu di bulan Maret, Pak Asisten sekian dengan Pak Mas Hudi. Pak Mas Hudi itu kebetulan yang ngurus-ngurus tanah-tanah di Pacitan katanya. Duduk, aset. Duduklah di situ. Ada semua duduknya, ada dokumentasi duduk situ. Oke Bong, saya diutus Pak Bupati setelah kami ini rembukin, rapatkan segala macam ini. Pak Bupati juga manggil Pak, atau ini menanya Pak Lurah Pakis, Mbak Lurah Pakis, ditanyakan, Pakis masih perlu balai desa enggak? Pada pemerintah desa, Pak Kades. Pak ditanyakan Pak Kadesnya oleh Pemda. Ya. Karena kan Pemda sudah mau ngambil nih dari kita, mau membelilah kasarnya. Ya dengan bangganya Pak Kadesnya menjawab, menurut Pak Asisten dan Pak Masud, dengan bangganya menjawab, boten, lo kami sampun udah punya balai desa walaupun kecil. Pak Bupatinya nyeletuk. Sing delik iku lho, sing nyempit itu lho. Nggih, Mak. Sambil ngomong-ngomong bercanda-bercanda lagi.
Pak Bupati, Pak Masudinya letuk. Pak Bupati waktu itu sempat letuk begitu, yang itu pindahnya yang nyelempit itu yang bukan pinggir jalan itu. Di sini Pak Masudi bilang, itu maturnya Pak Bupati, bagaimana kalau balai desa di split, yang dibeli pasar. Awalnya kan pasar saya bilang, Pak, pasar pending dulu, kita bicara 2. Waktu saya ketemu Pak Bupati dengan Pak Sekda dan Pak Denny. Tapi pas saat di sini beliau mendelegasikan asisten dengan Pak Masdi, bagaimana kalau pasar yang diambil alih oleh Pemkab? Saya jawab, monggo mawon. Tapi kalau pasar nominalnya berbeda. Nominalnya berbeda kalau pasar. Kenapa? Di sini bukan misi sosial pasar. Ada perputaran ekonomi di situ, saya bilang. Dan saya bukan memutuskan yang saya bilang berbeda, kenapa adik-adik dan kakak saya pun bersetujunya seperti itu. Beli balai desa, bonus lapangan. Tapi kalau pasar nominalnya beda, ini bicara bisnis. Sampai saya bilang, kecuali mau dibeli, monggo juga kalau Pemda mau kerjasama dengan kita bangun, kita kerjasama seumur hidup. Bahwa itu milik kita berdua, milik Pemda dan milik saya, keluarga gitu loh. Saya bilang gitu. Jadi ceritanya itu, ya seperti itu. Dan buat saya Mas, alhamdulillah kami sudah mempersiapkan mental, isu-isu yang seperti itu dipakai itu, sudah terdidik dari ayah saya masih hidup. Lah ayah saya juga pernah dipitnah jadi penjajah kok, katanya kuat tanah di mana-mana sampai ini. Gitu Pak ya. Ya. Jadi artinya itu ya, ini saya bukan defensif, bukan membela diri, bukan mencari kebenaran, Bicara kenyataan seperti tapi bicara kenyataan. itu. Terus ini bagaimana Pak statusnya saat ini? Statusnya milik kita. Ke depan bagaimana? Ke depan, monggo. Terus terang, setelah kami udah ya, nun sewu, agak kegores hati kita dengan perangkat desa, bukan Pemkab. Pemkab sudah mau support, tapi dia juga nolak dengan bapaknya sendiri. Nggak punya, sudah punya kok kecil kan gitu. Kan yang nawarin bapaknya, bukan saya. Artinya bapak desanya, Pemkab. Ditolak juga kan? Ya sudah, kita punya keputusan dong. Siapapun yang mau beli Bandar Janggelan kek, Bandar Jahe kek, monggo. Atau ada orang yang punya juragan duit dari Ponorogo itu tak bikin balai pertemuan gue disewain manten gitu, monggo kita kerjasama nggak masalah. Berapa Pak? Nah nominal itu nanti kita bisik-bisik di bawah. Saya beli boleh nggak Pak? Boleh, bebas. Jadi saya beli balai desa, bonus lapangan. Tapi ini sekarang beda. Karena kalau yang itu kan Pemda, tapi kalau lapangan gini Mas, kalau lapangan kita punya imajinasi, punya hayalan. Lapangan ini kita nggak punya PSSI di Pacitan, nggak punya sepak bola. Kenapa nggak saya buat satu kayak gor? Di dalam gor itu besar itu ada futsal, ada voli, ada badminton, ada basket, cukup saya rasa. Dan itu bisa disewakan. Nah ini saya bilang sama siapapun investor yang mau kita bikin gor, ayo. Saya udah buka kesempatan nih. Orang Pacitan yang mau monggo hubungin. Di lapangan. Iya, kita bikin gor. Kolam renang barangkali. Silakan. Di bawahnya yang lapangan tenis mau dibikin kolam renang, monggo. Ada bangunannya itu Pak ya? Yang ada bangunannya. Itu bekas lapangan tenis, monggo. Artinya buat kita terbuka, karena kalau kita yang ngopeni sendiri keluarga kita belum, nggak mampu. Dan Pemkab mau beli balai desanya lagi terus dapat tetap bonus lapangan nggak Pak? silakan. Pemkab Pak ya? Iya. Kalau perseorangan? Kalau persoalan kita bicara bisnis. Karena kalau PMK kan otomatis menjadi sosial. Iya, dimakan untuk masyarakat. Nah, dan itu tujuan almarhum ayah saya. Kenapa balai desa serba Satria Bakti itu ditulis. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau perorangan dari Ponorogo, Bandar Janggelan, itu buat bisnis. Saya juga kenal duit kok. Mau duit Pak ya? Jadi kesimpulannya satu Pak, tidak pernah mengusir. Tidak pernah mengusir. Ya, sudah ditawarkan ke Pemkab. Sudah. Dan Pemkab sudah support. oke. Tapi desa tidak mau. Tidak dengan alasan
sudah punya walaupun kecil. Saya juga bangga Mas walaupun punya rumah kecil. Tapi kan bangganya ego pribadi atau ego apa ini yang dibelain? Terus yang ketiga, ini siapapun boleh membeli. Boleh, silakan. Hubungi Pak. Saya boleh membeli dan boleh menyewa, boleh mengontrak atau kerjasama. Siap. Betul lagi. Buat saya tailor made, fleksibel. Kayak lagi loh, Pemkap yang beli bonusnya lapangan. Yes. Itu berlaku kapan Pak? Selamanya? Berlaku selama Pemkap itu ada. Gitu Pak ya? Iya. Siap. Dan tidak peduli siapapun bupatinya. Oke. Kalau pasar Pak, bagaimana nih pasar? Pasar, ini tadi kan saya bilang, pasar siapapun boleh kerjasama, investor siapapun boleh, ayo kita bangun. Atau kasarnya, ada yang mau beli, ayo, terbuka. Siap. Kan yang udah ngelirik Pemda. Oh, ada. Tadi saya bilang, Pemda mau, artinya bukan ngelirik, menawarkan bagaimana kalau balai desa enggak. Nanti kalau Pemda beli balai desa kan udah nggak dimanfaatin sayang. Oh iya. Makanya pasar aja gimana pertanyaannya. Kan bisa Pak, beli, dapat bonus lapangan, terus dibangun fasilitas yang kayak impian jenengan tadi. Kan bisa. Atau terserah Pemkap. Maksudnya beli Balai desa, Ah. kan bonus lapangan tuh. betul. Nah iya. Ah. Lapangannya bisa dibangun oleh Pemkap. Silakan, kan silakan. Terserah Pemkap. Terserah Pemkap. Udah punya Pemkap. Siap. Kalau seandainya pasar dibeli, terus duitnya ono cukup, toh juga kita punya pikir, oh gue bisa bangun gor yang gue impikan, bisa. Oke. Nah, Siap. Oke. jadi Harapan jenengan Pak terakhir kepada masyarakat Pakis baru utamanya Pak, yang ya ada isu-isu seperti itu. harapan saya buat warga Pakis, jangan pernah punya kesenangan selalu disuapin. Belajarlah goreng sendiri sampai matang tuh telur baru dimakan. Jangan udah matang telur mintanya didulangin. Gitu Pak ya. Iya, itu aja harapannya. Dan ya, tolong isu-isu yang jarene itu jangan dijadikan budaya. Iya kan? Ini yang budaya yang sangat kotor dan jelek buat saya. Jarene loh, jarene, tapi dia nggak tahu jarene siapa. Loh, Iya. ini yang sering terjadi. Siap Pak. Oke Pak Gembong, Nggih, terima kasih banyak telah memberikan waktunya kepada kami untuk memberikan sedikit penjelasan kepada masyarakat. atur nuhun. Terima kasih, sehat selalu, sukses. Sehat selalu ya Mas ya, ketemu. Nanti tak beli Pak ya. Siap, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.